Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, selain orang-orang dari kekuatan lain, Chu Feng secara alami juga memperhatikan orang-orang dari Gunung Qianwu. Chu Feng memperhatikan seorang pria parubaya pada khususnya. Pria ini memiliki penampilan yang biasa-biasa saja. Dia tidak terlalu tinggi, dan dia mengenakan pakaian katun sederhana dan tanpa hiasan. Namun meskipun sederhana, tapi pria ini mengeluarkan aura yang sangat mengesankan. Berdiri di sana, dia tampak seperti makhluk abadi. Dengan satu lirikan saja, seseorang dapat mengatakan bahwa dia adalah orang yang luar biasa, dan merupakan karakter yang sangat agung. Pada saat ini, pria ini berdiri di garis depan orang-orang dari Gunung Qianwu. Dia memberikan rasa yang sangat mendominasi, dan itu menyebabkan seseorang merasa takut pada pandangan sekilas saja. Itu seharusnya kepala Akademi Gunung Qianwu, Dugu Xingfengkan, kata Sima Ying. Meskipun kesannya tentang Gunung Qianwu sangat buruk, tapi dia masih memiliki penampilan yang sangat hormat ketika dia melihat pria ini. Pada saat ini, Lin Yezu juga berkata, kepala Akademi Gunung Qianwu dikenal sebagai Daois Dugu, dan juga merupakan legenda hidup. Sementara semua kepala 9 kekuatan saat ini adalah puncak setengah marsial kaisar. Dan jika mereka harus seperingkat, maka dia pasti akan menjadi nomor 1, ucap Lin Yezu. Lin Yezu yang sangat sombong dan bangga saja, dia sebenarnya juga menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap Dugu Xingfeng. Dan bahkan, dia mengakui bahwa Dugu Xingfeng lebih kuat dari Master Aliansi Spiritualis dunia mereka. Chu Feng sudah menduga, bahwa pria parubaya ini mungkin kepala Akademi Gunung Qianwu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Yezu, dia menjadi lebih yakin akan hal itu. Hanya saja, Chu Feng tidak berharap kepala Akademi Gunung Qianwu mereka menjadi setenar ini. Dia sebenarnya sangat kuat sehingga bahkan para murid aliansi spiritualis dunia saja akan menghormatinya seperti ini. Berdiri di kedua sisi kepala Akademi Qianwu Mountain, itu adalah dua sosok yang dikenalnya. Satu adalah kaisar setengah bela diri kera putih, sedangkan yang lainnya adalah orang yang dibenci Chu Feng sampai ke tulang belulang, yaitu pembunuh gila Tuoba. Setengah marsial kaisar kera putih masih sama dengan sebelumnya. Sementara dia tampil sangat mengesankan, dan dia juga mengeluarkan aura yang sangat ramah. Sedangkan untuk Crazy Killer Tuoba, karakternya sama dengan namanya. Tidak hanya dia memiliki penampilan yang sangat ganas, dia juga memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Hanya ketika Chu Feng melihat pembunuh Tuoba sekarang, dia tidak lagi memiliki rasa takut yang sama terhadapnya seperti sebelumnya. Dengan seberapa kuat kekuatan spiritual Chu Feng, kultivasi dari Tuoba dan Half Martial Emperor White Ape sudah tidak lagi tak terduga seperti sebelumnya. Meskipun mereka berdua menyembunyikan kultivasi mereka, Chu Feng masih bisa menentukan dengan sekilas seperti apa kultivasi mereka. Half Martial Emperor White Ape dan Crazy Killer Tuoba memiliki kultivasi yang sama, dan mereka berdua peringkat 7 Half Martial Emperor. Meskipun kultivasi ini sangat kuat, tapi mereka masih sangat jauh dari mencapai setengah kaisar bela diri. Ketika berpikir bagaimana para ahli yang muncul di hadapannya tidak dapat menyembunyikan kultivasi mereka lagi, Chu Feng tahu bahwa meskipun ia tidak meninggalkan Gunung Qianwu begitu lama, tapi ia telah tumbuh cukup banyak. Kepala Akademi, sudah 3 tahun ini, aku percaya kalian semua baik-baik saja sejak kita terakhir bertemu, ucap Master Aliansi. Kapal perang telah mendarat. Master Aliansi Spiritualis dunia memimpin Miao Renlong dan para tetua lainnya, dan kemudian terbang turun dari kapal perang. Mereka menoleh ke berbagai kepala akademi, dan mulai menyambut mereka. Adapun para murid, mereka mengikuti di belakang para tetua, dan kemudian berdiam diri. Lagi pula, mereka tidak memenuhi syarat untuk berbicara dalam situasi seperti ini. Meskipun mereka tidak dapat berbicara, ini tidak mempengaruhi para murid dari 9 kekuatan untuk saling memeriksa satu sama lain.
Mereka semua ingin melihat level apa yang dimiliki lawan mereka. Lihat, pria itu, mengapa dia mengenakan pakaian Qianwood Mountain? Tiba-tiba saja, teriakan kaget terdengar dari para murid. Setelah itu, semakin banyak teriakan kejutan mulai terdengar berturut-turut. Chu Feng mengenakan pakaian seorang murid Qianwood Mountain, dan dia berada di antara para murid dari World Spiritist Alliance. Secara alami, dia akan sangat menarik perhatian. Chu Feng, mengapa dia bersama orang-orang dari World Spiritist Alliance? Pada saat ini, seorang murid dari Gunung Qianwood tidak dapat menahan diri, dan benar-benar mengatakan apa yang dia pikirkan. Setelah kata-kata itu diucapkan, eselon atas yang mengobrol satu sama lain juga mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Ketika mereka melihat Chu Feng, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Kepala Akademi Dugu, aku punya masalah yang harus kukatakan kepadamu saat aku datang ke sini hari ini. Teman kecil Chu Feng benar-benar memiliki bakat luar biasa. Aku sudah mengundangnya untuk bergabung dengan World Spiritist Alliance kami. Saat ini, ia adalah murid nominal dari aliansi spiritualis dunia kami, ucap Master Aliansi. Setelah melihat reaksi mereka yang mengejutkan, Master Aliansi Spiritualis Dunia menjelaskan semuanya kepada Dugu Xingfeng. Apa? Dia benar-benar diundang untuk menjadi murid nominal dari World Spiritist Alliance, seru para murid. Semua murid dibuat terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Murid nominal dari World Spiritist Alliance ini berbeda dari murid nominal biasa, dan itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan siapa saja. Murid nominal mereka mampu menjadi bagian dari kekuatan dari mana mereka berasal. Namun meski begitu, pada saat yang sama, mereka juga bisa memegang status dan peringkat di World Spiritist Alliance. Sementara murid nominal dapat terus hidup dalam kekuatan mereka sendiri, tapi aliansi spiritualis dunia masih akan mengirimkan bantuan jika terjadi sesuatu pada murid nominal mereka. Menkavi murid nominal World Spiritist Alliance itu sangat luar biasa. Bahkan bisa dikatakan sebagai semacam kehormatan untuk menjadi murid nominal aliansi spiritualis dunia. Untuk dapat menjadi murid nominal dari World Spiritist Alliance, itu berarti bahwa seseorang adalah seorang spiritualis dunia jenius tingkat atas, dengan pencapaian luar biasa dalam teknik-teknik formasi spiritual. Dengan demikian, karena Chu Feng telah menjadi murid nominal World Spiritist Alliance, ia secara alami menjadi sasaran kecemburuan di antara teman-temannya. Namun mereka juga sangat skeptis, dengan bagaimana caranya dia bisa bergabung. Chu Feng tidak menyembunyikan kultivasinya. Sebagai Martial King peringkat 6 belaka, kerumunan itu benar-benar tidak dapat memahami dengan tepat sebenarnya apa yang begitu luar biasa tentang dirinya bagi aliansi spiritualis dunia untuk memberinya kehormatan yang begitu langka. Ucap seorang murid. Ketika bahkan orang luar merasa iri pada Chu Feng, para murid Gunung Qianwood secara alami merasa sangat sedih. Ini terutama berlaku untuk Bai Yun Xiao, Qi Yanyu, Zhao Jinggang dan juga yang lainnya. Mereka semua adalah orang yang menyimpan dendam mendalam pada Chu Feng. Bahkan tidak ada dari mereka yang menginginkan Chu Feng mendapatkan kedudukan yang lebih baik. Apakah ini benar? Tanya Dugu Xingfeng. Namun setelah mendengar kata-kata Master Aliansi Spiritualis Dunia, ekspresi Dugu Xingfeng sedikit berubah. Reaksinya bukan sukacita. Sebaliknya, ia tampak agak tidak senang. Kepala Akademi Dugu, masalah ini terjadi sedikit mendadak. Aku harap kamu tidak akan menyalahkan aku karena tidak memberi tahu kamu terlebih dahulu. Balas Master Aliansi Spiritualis Dunia, yang memperhatikan bahwa reaksi dari Dugu Xingfeng tidak normal. Maka dari itu, dia langsung menjelaskannya. Tentu saja tidak, ucap Dugu Xingfeng sambil tersenyum ringan. Lalu setelah itu, dia pun berkata, baiklah, karena semua kepala akademi sudah ada, mari kita pindah lokasi. Setelah tidak bertemu satu sama lain terlalu lama, maka sangat pantas bagi kita untuk minum bersama, ucap Dugu Xingfeng. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Dugu Xingfeng mulai memimpin untuk pindah ke tempat lain. Sebagai tanggapan, kepala akadem dan tetua dari kekuatan lainnya juga mengikutinya.
Setelah kepala akademi dan tetua mereka pergi, para murid dari 9 kekuatan tidak tinggal untuk mengobrol satu sama lain. Namun sebaliknya, mereka semua mulai kembali ke tempat tinggal mereka sendiri. Pada saat para murid Gunung Qianwood berencana untuk pergi, Sima Ying tiba-tiba berbicara dengan keras. "Kamu semua masih ingat aku kan?" tanya Sima Ying. "Oh, tentu saja." Mendengar kata-kata itu, Bai Yunxiao dan yang lainnya mulai tertawa. Meskipun mereka juga terkejut dengan Sima Ying yang datang ke sini, tapi mereka tidak takut padanya. Karena bagaimanapun, ini adalah wilayah mereka. Informasikan kepada perempuan yang bernama keluarga Tao itu untukku. Katakan padanya untuk menonton dirinya sendiri dalam Nine Powers Hun ini. Sima Ying mengancam dengan suara dingin. Saat itu, dia datang ke Gunung Qianwood sebagai tamu. Namun sialnya, dia telah dipukuli di depan umum dengan kejam oleh Tao Xiangyu. Dengan demikian, orang yang paling dibenci Sima Ying adalah Tao Xiangyu. "Oh, tenang saja, aku pasti akan memberitahu adik junior Tao. Namun sebelum itu, aku akan memberitahukan ini atas nama saudara perempuan junior Tao. Orang yang perlu berhati-hati bukanlah dia, tapi itu adalah kamu," ucap Bai Yunxiao yang tidak mau kalah, dan mengembalikan ancaman itu kepada Sima Ying. "Kamu," seru Sima Ying. Mendengar kata-kata itu, Sima Ying menunjukkan ekspresi marah dan ingin mengutuknya. "Saudari junior Ying tidak perlu bagimu untuk membuang kata-kata dengan mereka. Ketika saatnya tiba, aku akan memastikan bahwa mereka berlutut kepada kamu dan meminta maaf." Sebelum Sima Ying bisa menyelesaikan apa yang ingin dikatakannya, Lin Yezu segera memotongnya. Mendengar Lin Yezu berbicara, meskipun Bai Yunxiao merasa sangat tidak senang, tapi dia masih menelan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Itu dikarenakan dia tidak berada di tingkat yang sama dengan Lin Yezu. Bahkan jika ini adalah wilayah mereka, dia masih tidak berani bertindak terlalu kurang hati-hati terhadap Lin Yezu. Setelah semua, Lin Yezu dan Fu Feiteng berada di peringkat 9 Martial Kings. Di Gunung Qianwood, hanya Qin Wentian dan Qin Lingyun yang bisa bertanding melawan mereka berdua. Setelah ditakuti oleh Lin Yezu, Bai Yunxiao mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng. Setelah melihatnya, dia pun berkata, "Chu Feng, kamu sudah melarikan diri begitu lama. Bahkan aku berpikir kalau kamu tidak berani untuk kembali. Siapa yang akan tahu, kamu benar-benar pergi untuk meminta bantuan aliansi spiritualis dunia. Kamu memang punya nyali yang luar biasa. Namun sayangnya, kamu sebaiknya tidak berpikir bahwa dengan aliansi spiritualis dunia membantu kamu, kamu akan aman dan sehat setelah kembali." Kakak senior Qin mengatakan bahwa jika dia ingin tetap berada di Gunung Qianwood, kamu tidak akan pernah diizinkan ada di sini. "Maka yang terbaik adalah kamu mempersiapkan diri kamu," ucap Bai Yunxiao. "Hehehe." Chu Feng tertawa dengan jijik pada provokasi Bai Yunxiao. Kemudian setelahnya, dia segera berkata, "Seorang bawahan yang sudah kalah saja masih berani mengucapkan kata-kata ancaman seperti itu," ucap Chu Feng. "Kamu," seru Bai Yunxiao. Bai Yunxiao sangat marah mendengar penghinaan itu, sehingga wajahnya berubah menjadi hijau. Setelah semua, memang benar bahwa dia telah dikalahkan oleh Chu Feng. Namun meski begitu, kekalahannya itu juga telah menjadi penderitaan abadi baginya. Kekalahan itulah yang membuatnya kehilangan status peringkat keempat di daftar suksesi Qianwood. Kekalahan itulah yang memberinya gelar lebih rendah dari Chu Feng, dan membuatnya menjadi objek ejekan di mata banyak orang. Dengan demikian, dia telah dipenuhi dengan kebencian. Dia membenci dirinya sendiri, dan tentunya membenci Chu Feng bahkan lebih. Dalam periode waktu ini, dia telah mencurahkan seluruh kemampuannya untuk meningkatkan kekuatannya, sehingga dia bisa mempermalukan Chu Feng ketika mereka bertemu lagi. Namun ketika dia akhirnya bertemu Chu Feng lagi, dia tidak lagi berani menantangnya. Dia sudah takut. Tidak hanya dia takut kalah, tapi dia juga menjadi lebih takut pada Chu Feng. Ternyata dari kekalahannya di tangan Chu Feng, Bai Yunxiao memiliki kesan mendalam akan rasa takut terhadap Chu Feng. Hanya saja, Bai Yunxiao tidak akan pernah mengakuinya.
Mari kita tunggu dan lihat saja. Bai Yun Xiao mengucapkan kata-kata ini, dan pergi setelahnya. Selain itu, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Chu Feng, kamu luar biasa. Dengan satu kata saja, kamu membuat mereka terdiam, ucap Eyem Ying. Melihat Chu Feng memaksa Bai Yun Xiao dan yang lainnya pergi, Sima Ying bertepuk tangan untuk Chu Feng. Dia merasa sangat baik setelah dia melihat ekspresi buruk Bai Yun Xiao dan yang lainnya saat mereka pergi. Adapun semua ini, itu berkat Chu Feng. Teman-teman kecil, kami sudah menyiapkan kamar tamu kelas atas untuk kalian semua. Ikuti kami. Setelah Bai Yun Xiao dan yang lainnya pergi, sepasang tetua Gunung Qianwood berjalan mendekat. Mereka bertugas menempatkan Lin Yezu dan yang lainnya, dan sudah lama menunggu di sini. Saudara junior Chu Feng, apakah kamu yakin kamu akan dapat menerima surat undangan untuk berburu 9 kekuatan? Pada saat mereka akan berpisah satu sama lain, Fu Feiteng bertanya dengan khawatir. Setiap kekuatan yang diundang untuk berpartisipasi dalam berburu 9 kekuatan, itu hanya menerima 20 surat undangan. Menurut aturan, Gunung Qianwood hanya diizinkan mengirim 20 murid untuk berpartisipasi juga. Lagi pula, Chu Feng belum kembali ke Gunung Qianwood untuk waktu yang sangat lama sekarang. Tidak ada yang yakin apakah Chu Feng akan dapat menerima surat undangan itu atau tidak. Jika dia tidak dapat menerimanya, maka dia tidak akan dapat berpartisipasi dalam perburuan 9 kekuatan. Oh iya Chu Feng, jika kamu tidak dapat berpartisipasi, bukankah itu akan menjadi sangat membosankan bagi kami juga? Ucap Sumei sambil menunjukkan ekspresi khawatir. Dia sebenarnya tidak tertarik dengan perburuan 9 kekuatan atau apapun. Dia hanya ingin memiliki lebih banyak waktu untuk bersama Chu Feng. Semuanya, tolong yakinlah. Sejauh yang aku tahu, jika ada murid yang tidak menerima surat undangan dan tidak yakin dengan murid manapun yang menerima surat undangan, maka mereka dapat memberikan tantangan kepada murid itu. Selama tantangannya berhasil, pemenang akan dapat memperoleh haknya atas surat undangan itu. Jika Gunung Qianwood tidak meninggalkan surat undangan untukku, aku masih bisa mendapatkan surat undangan lain. Lagi pula, ada terlalu banyak murid yang tidak aku percayai di sini. Ucap Chu Feng sambil tersenyum ringan dengan makna mengisyaratkan. Hahaha, aku mengerti sekarang. Dalam hal ini, saudara junior Chu Feng, kita akan pergi dulu. Kami akan datang dan mengunjungi kamu di kediaman kamu nanti, kata murid World Spiritis Alliance. Kamu harus melakukannya, balas Chu Feng yang sudah mengundang mereka untuk mengunjungi kediamannya dalam perjalanan ke sini. Karena bagaimanapun, Gunung Qianwood juga bisa dianggap sebagai wilayahnya. Jadi, ia harus secara alami melakukan apa yang harus dilakukan oleh seorang tuan rumah ketika para tamu tiba. Yakinlah, kita pasti akan datang, ucap Lin Yezu, dan yang lainnya mengangguk berturut-turut. Kemudian, mereka semua mengikuti para tetua dan pergi. Setelah Chu Feng kembali ke kediamannya sendiri, dia menutup matanya dan mulai beristirahat. Ketika sore tiba, Lin Yezu dan yang lainnya semua tiba di istananya, dan mereka dibimbing oleh para tetua. Karena seperti ini, pertemuan teman-teman pun dimulai. Meskipun Bai Ruoshen tidak lagi di sini, dan divisi Asura juga telah dibubarkan, tapi bawahan yang setia yang telah dikembalikan Chu Feng selama masa divisi Asura, itu adalah teman-teman Chu Feng di Gunung Qianwood. Dengan demikian, dengan kepulangan Chu Feng, orang-orang seperti Wang Wei, Fang Tuohai, dan yang lainnya semuanya diundang. Ketika Wang Wei, Fang Tuohai, dan yang lainnya melihat bahwa Chu Feng telah kembali dengan selamat, mereka semua sangat bersemangat. Selain itu, mereka semua benar-benar mendengar tentang Chu Feng yang telah menjadi murid nominal dari World Spiritis Alliance, mereka semua menjadi sangat gembira dan merasa bangga untuk Chu Feng. Setelah semua, di dalam hati mereka, Chu Feng selalu menjadi kepala atau pemimpin mereka. Untuk murid biasa seperti mereka, bisa memiliki kepala atau pemimpin yang menakjubkan seperti Chu Feng, itu benar-benar masalah yang bisa mereka banggakan. Adapun Chu Feng, selain tersenyum ringan, dia tidak punya pilihan selain menghela nafas.
Kecepatan di mana para murid Gunung Qianwut menyebarkan informasi di sekitarnya, itu telah menjadi lebih cepat. Dia percaya bahwa dengan segera seluruh Gunung Qianwut akan tahu bahwa dia bukan hanya murid Gunung Qianwut, tapi dia juga telah menjadi murid nominal aliansi spiritualis dunia. Chu Feng sendiri juga tidak tahu, bagaimana orang-orang akan melihatnya setelah masalah ini menyebar. Namun meski begitu, ini bukan sesuatu yang membuatnya khawatir, karena dia tidak peduli tentang bagaimana orang lain melihatnya. Karena yang dia pedulikan hanyalah urusannya sendiri. Pada pertemuan itu, selain makan makanan lezat dan minum amer yang baik, hal yang paling penting adalah obrolan yang paling alami untuk meningkatkan persahabatan seseorang. Adapun Sumei, dia bahkan menggunakan dalih minum untuk sengaja berpura-pura mabuk, sehingga dia bisa sangat akrab dengan Chu Feng, dan menolak untuk membiarkannya pergi. Adegan semacam ini menyebabkan semua pria yang hadir merasa iri. Karena bagaimanapun juga, Sumei adalah kecantikan yang menarik menurut semua pria. Selain itu, dia juga dewi aliansi spiritualis dunia. Namun meskipun mereka iri, tapi tidak ada yang menunjukkan jejak ketidaksenangan. Itu karena mereka semua tahu dalam hati mereka bahwa, hanya Chu Feng yang layak untuk seseorang seperti Sumei. Namun mungkin saja karena semua orang yang hadir adalah murid top seperti Sumei, Lin Yezu, Fu Feiteng, Sima Ying, dan yang lainnya seperti Wang Wei, Fang Tuohai dan yang lainnya, mereka tampaknya tidak berani berbicara. Apakah mereka mencoba membuat semuanya menjadi sulit bagi kamu semua selama periode aku pergi? Tanya Chu Feng. Karena mereka tidak berani berbicara, ini membuat Chu Feng harus mengambil inisiatif untuk berbicara. Sebenarnya ketika Chu Feng telah pergi, orang-orang yang paling dia khawatirkan adalah bawahan lamanya. Karena bagaimanapun, mereka telah sangat setia dan berbakti kepadanya. Mereka tidak melakukan apa-apa. Dengan kehadiran kera putih tetua, mereka tidak berani melakukan apapun kepada kami, kata Wang Wei. Itu bagus, ucap Chu Feng sambil mengangguk. Selama Wang Wei dan yang lainnya baik-baik saja, dia akan merasa lega. Namun bahkan dengan ini yang terjadi, Chu Feng masih tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang telah mempermalukannya sebelum dirinya pergi. Saudara junior Chu Feng, sekarang setelah kamu kembali, haruskah kita mengatur kembali divisi Asura kita? Banyak saudara dan saudari semua menunggu untuk itu, kata Fang Tuohai. Ketika dia menyebutkan masalah ini, dia memiliki ekspresi kegembiraan. Ya, kami akan mengatur ulang. Namun ini masih belum saatnya, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kapan kamu akan mereorganisasi divisi Asura kembali? Kamu harus memberi tahu lelaki tua ini ketika melakukannya, sehingga lelaki tua ini dapat mengirim hadiah ucapan selamat. Tiba-tiba saja, tawa yang keras terdengar dari luar aula istana. Karena kenyataan bahwa pintu masuk aula istana tidak ditutup, semua orang bisa melihat seorang lelaki tua berjalan ke arah mereka dari luar aula istana, itu ketika mereka berbalik ke arah sumber suara. Murid ini memberikan penghormatan kepada tetua kera putih, ucap mereka. Melihat ini, Chu Feng dan murid-murid lainnya buru-buru bangkit dan menyambutnya. Bahkan Lin Yezu dan murid-murid lain dari World Spiritist Alliance bangkit dari kursi mereka, itu untuk menyambut setengah kaisar kera putih. Meskipun kultivasi setengah bela diri kaisar kera putih bukanlah puncak bela diri, tapi ia memiliki reputasi yang sangat baik dan dicintai serta dihormati oleh semua orang. Tidak perlu berdiri untuk memberikan penghormatan. Sangat jarang bagi kamu semua untuk berkumpul bersama. Kembalilah ke tempat duduk kamu masing-masing, kata kaisar setengah bela diri kera putih dengan senyum di wajahnya. Dia tidak menunjukkan sikap seorang tetua, dan benar-benar duduk di meja makan bersama Chu Feng dan murid-murid lainnya. Kemudian, ia juga mulai mengambil bagian untuk makan dan minum. Chu Feng, aku benar-benar datang hari ini untuk memverifikasi satu hal dengan kamu. Apakah kamu benar-benar bergabung dengan World Spiritist Alliance? Tanya kaisar setengah bela diri kera putih. Chu Feng memang murid nominal dari World Spiritist Alliance sekarang, jawab Chu Feng sambil mengangguk. Wah, hahaha, itu bagus juga, ucap Half Martial Emperor White Ape sambil terkekeh.
Namun meski begitu, tawanya ini agak dipaksakan. Tetua Kera Putih, mungkinkah Kepala Akademi tidak puas karena aku telah bergabung dengan aliansi spiritualis dunia? Tanya Chu Feng yang sangat tertarik. Dengan demikian, ia secara alami memperhatikan ekspresi tidak wajar di wajah Dugu Xing Feng, itu ketika ia mengetahui bahwa Chu Feng bergabung dengan aliansi spiritualis dunia. Hahaha, setengah kaisar bela diri Kera Putih tertawa lagi. Dia tidak menanggapi pertanyaan Chu Feng. Namun meski begitu, dia juga memberi Chu Feng jawaban dengan reaksinya. Ini benar-benar mengecewakan. Aku pernah mendengar bahwa Daois Dugu adalah legenda. Namun aku tidak pernah berpikir bahwa ia akan berpikiran sempit. Aliansi spiritualis dunia kita telah lama menetapkan aturan ini dengan 8 kekuatan lainnya, bahwa jika ada ahli spiritualis dunia yang ahli di antara para murid mereka, mereka dapat menjadi murid nominal aliansi spiritualis dunia kita. Ini adalah sesuatu yang telah diketahui semua orang. Selanjutnya, 8 kekuatan juga merasa bangga ketika murid-murid mereka menjadi murid nominal World Spiritis Alliance kami. Karena bagaimanapun, ini berarti bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memelihara murid yang luar biasa. Namun sayangnya, Grand Daois Dugu sebenarnya orang yang berpikiran sesempit ini. Sima Ying berkata dengan ekspresi tidak senang. Nona Sima, kamu sepertinya tidak mengerti. Semakin kita menyukai seorang murid, maka kita semakin ingin memonopoli murid itu. Sementara murid lain akan menjadi satu hal, maka Chu Feng akan menjadi istimewa. Adapun apa yang spesial tentang Chu Feng, aku yakin kalian semua sudah sangat tahu betul. Jika tidak, aliansi spiritualis dunia kamu tidak akan berusaha mengundangnya berulang kali bukan, balas Tetua Kera Putih. Ini, mendengar kata-kata itu, Sima Ying dan yang lainnya tidak tahu bagaimana harus merespons. Itu benar, Chu Feng benar-benar terlalu bagus. Jika Chu Feng adalah murid dari World Spiritis Alliance mereka untuk memulai, maka World Spiritis Alliance mereka pasti tidak ingin Chu Feng dikaitkan dengan kekuatan lain juga. Jadi, ketika memikirkannya seperti ini, mereka bisa memahami mengapa Dugu Xing Feng akan bereaksi seperti itu. Lagi pula, semua orang memiliki motif egoisnya masing-masing. Terutama terhadap hal-hal yang mereka sukai, maka orang selalu ingin memonopoli mereka. Namun Chu Feng, Kepala Akademi Lord tidak menyalahkan kamu atas tindakan kamu juga. Meskipun aku telah diminta untuk datang ke sini olehnya hari ini, tapi sebenarnya tidak untuk menanyai kamu tentang masalah ini. Sebagai gantinya, Kepala Akademi Lord mengatakan kepada aku untuk memberikan ini kepada kamu, ucap Tetua Kera Putih. Saat Half Martial Emperor White Ape berbicara, dia menyerahkan surat undangan kepada Chu Feng. Itu adalah surat undangan untuk perburuan 9 kekuatan. Pada saat ini, Lin Yezu, Su Mei beserta yang lainnya, semuanya mengungkapkan senyum lega. Mereka khawatir bahwa Chu Feng tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perburuan 9 kekuatan sebelumnya. Namun untungnya, kekhawatiran mereka kini menjadi tidak perlu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.